Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Berlipat bersama saya, Pak Siregar, dan narasumber utama kita, Profesor Dr. Yasra Amir Piliang. Yang saya akan menanyakan kabar beliau. Bagaimana, Pak? Nggak bisa jawab saya. Baik, Pak ya. Baik. Ini karena saya harus memastikan bahwa Bapak kondisi baik. Karena pertemuan hari ini kita kan membahas tentang kesadaran. Jadi pertanyaannya salah itu. Masalah apa, Pak? Saya sadar apa enggak? Ya baik dulu maksudnya, Pak. Baik dan sadar. Baik dan sadar. Nah, ini tema yang kemudian mungkin agak menarik ya Pak ya, bukan karena sangat menarik karena kemudian kata kesadaran itu sering diucapkan. Anda sadar nggak? Dan kemudian dijadikan dasar bagi berpikir logis lah gitu, berpikir sehat. Nah, tapi sebenarnya di dalam kebudayaan sendiri apa sih kesadaran Kak? Sadar. Iya, jadi ini sebetulnya kan konsep kesadaran ini kan wilayahnya orang-orang filsafat dan psikologi gitu ya. Iya, Mas. Nah, sementara kan saya bukan filsuf. Filsuf bukan? Bukan, Pak. Saya host podcast, Pak. Oh, iya. Hari ini dosen ITB saya, Pak. FSKD. Saya juga bukan psikolog gitu ya. Iya. Tetapi ya, kita berusaha lah untuk membicarakan kesadaran itu dari sudut pandang kebudayaan ya. Iya. Nah, intinya itu adalah pikiran kita itu kan ini ya, diarahkan pada sesuatu gitu. Ya kan? Iya. Jadi kita mampu mengarahkan pikiran kita pada sesuatu. Ketika Pak tadi menanyakan saya, sehat nggak? Nah, pikiran saya itu kan diarahkan ke pertanyaan tadi itu. Iya, betul. Bahwa saya bisa menjawab, berarti saya sadar gitu kan ya. Iya. Coba kalau saya Tidak sadar. tidak sadar, apakah namanya mabuk, Iya, apakah namanya pingsan, betul. apa saya sedang tidur siang, mimpi gitu kan ya. Nah, saya kan tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya, iya. Jadi intinya kesadaran itu kan adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran kita terhadap sesuatu, barulah kita disebut memiliki kesadaran gitu kan ya. Iya. Nah, artinya pikiran kita itu kan bisa sumbernya itu dari sesuatu yang di luar diri kita, atau disebut dengan sumber eksternal kan ya. Iya. Jadi kalau sumber eksternal itu kan mau tidak mau kan dikirim ke pikiran kita kan melalui 5 indera kita ya. Jadi pikiran kita tuh diarahkan setidak-tidaknya melalui 5 indera kita tadi itu. Iya. Saya sekarang melihat gelas ini, ya kan? Iya. Nah, artinya bagaimana saya disebut sadar karena mata saya melihat ini, Iya. melihat si gelas ini. Jadi kesadaran itu ditunjukkan melalui indera mata, gitu kan ya. Ada orang memanggil nama saya, bukan ya? Saya mendengar nama itu dan kemudian saya merasa pikiran saya diarahkan pada panggilan tadi itu. Iya. Dan saya merasa orang yang dipanggil oleh itu kan. Nah, artinya apa? Kesadaran saya bahwa saya dipanggil itu kan muncul karena ada suara gitu kan ya. Iya. Jadi intinya kan kita menyadari sesuatu kalau pikiran kita itu diarahkan pada sesuatu melalui setidaknya 5 indera kita itu. Saya sih sadar bahwa saya sedang memegang gelas gitu kan ya. Iya. Artinya dari mana saya tahu saya sadar saya memegang gelas? Karena kemampuan sentuh saya bekerja di situ untuk menunjukkan saya sadar. Coba kalau saya tidak sadar, bisa nggak saya memegang gelas ini? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka secara umum kesadaran itu ditunjukkan melalui 5 indera kita ya. 5 indera kita untuk menunjukkan bahwa kita sadar tentang sesuatu yang bersumber dari luar diri kita. Sehingga ada istilah kan kesadaran eksternal ya. Iya. Kesadaran tentang lingkungan kita gitu kan. Nah, tetapi juga ada juga bahwa kita tuh sadar, saya sadar sekarang bahwa saya sedang berbicara gitu. Oke. Tidak perlu ada ini eksternal ya, Iya. ada sumber eksternal bahwa saya sedang berbicara, saya sadar. Pikiran saya itu diarahkan pada apa yang saya bicarakan. Kalau pikiran saya tidak diarahkan pada apa yang saya bicarakan, saya mungkin bicara ngaco kan ya. Iya. Nggak bisa saya kontrol kan ya.
Artinya kesadaran, saya menyadari bahwa saya sedang berbicara dan saya ini mengikuti dan juga mengevaluasi lah apa yang saya bicarakan, apakah salah, apakah tidak. Artinya kan ada kesadaran tentang diri saya sendiri. Oh. Nah, di dalam teori kesadaran itu, walaupun saya bukan filsuf ya, ada kesadaran terhadap ke dalam diri kita, disebutnya kan kesadaran diri, self consciousness. Tapi ada juga kesadaran terhadap dunia di luar diri kita. Nah, makanya disebut dengan kesadaran eksternal, kan eksternal consciousness gitu. Jadi memang itu kita sekarang diskusi, kita sekarang berbicara ini memang tidak mungkin kalau tidak tanpa intensi tadi itu, tanpa saya mengarahkan pikiran kita terhadap pertanyaan misalnya. Iya, betul. Saya mengarahkan pikiran saya terhadap internal diri saya itu apa yang akan jawaban saya seperti apa. Di dalam diri saya kan bekerja tuh bahwa saya sadar dan saya mengarahkan ini ya sumber-sumber internal saya untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Betul. Bapak sehat? Iya. Saya kan mengarahkan ini ya. Betul, sehat. Apa yang ada dalam diri saya. Iya. Saya harus menyadari. Coba kalau saya tidak sadar ya. Iya. Nggak mungkin. Iya. Saya bisa menjawab itu. Jadi barangkali secara ringkasnya mungkin itu yang disebut dengan kesadaran dan ya persislah kita sekarang diskusi ya. Kita sekarang talk show ini. Itu kan syarat itu kan kita harus sadar dulu. Iya, kalau tidak tercapai komunikasinya, betul? Iya, komunikasi secara umum kan juga syarat itu adalah orang yang berkomunikasi kan sadar itu kan ya. Iya. Coba kalau kita ngirim pesan WA ya, saya sih ngirim pesan WA kan pakai kesadaran saya, karena pikiran saya diarahkan pada tulisan di ini ya, di WA itu kan ya. Nah, coba kalau orang lain nerima WA saya lagi tidak sadar. Iya, ngantuk misalnya Pak ya. Ngantuk. Habis nonton bola. Nonton bola yang ya kan pesan saya itu kan ya. Iya. Jadi memang kesadaran merupakan bukan inti sih, syarat utama dari komunikasi. Nggak mungkin komunikasi bisa jalan kalau dua orang tidak sadar. Iya. Percakapan itu kan hanya terjadi ketika dua-duanya sama-sama sadar kan, menyadari apa yang diperbincangkan gitu Pak ya. Tapi itu problem juga ya. Nah, gimana Pak problem? Problem juga gitu kan ya. Jadi saya pernah membaca sebuah tulisan. Waktu saya di Inggris kan diberikan oleh dosen saya, coba baca ini. Iya. Kamu ngerti nggak? Saya bilang saya tidak ngerti tulisan ini. Tahu nggak kamu? Ini tulisan dari dua orang skizofrenik. Nah, orang skizofrenik itu kan orang yang sering dikatakan berhalusinasi kan. Iya. Artinya kesadarannya itu sudah tidak seperti kesadaran kita. Kalau kita kan diarahkan pada objek yang nyata ya. Ini gelas, nah itu kan itulah kesadaran. Iya. Nah, kalau orang berhalusinasi, tonton saja film The Beautiful Mind itu kan ya. Dia seperti ngobrol dengan seseorang. Nah, orang yang merasa dirinya waras mengatakan nggak ada orang yang diajak ngomong itu kan nggak ada gitu kan. Bagi dia ada gitu kan ya. Karena dia mengembangkan satu model kesadaran yang berbeda dengan kita. Makanya di barat tuh nggak mau disebut dengan orang tidak waras itu ya. Mereka beda aja gitu kan ya. Buktinya surat yang tadi saya tidak bisa baca itu sesama skizofrenia bisa baca. Oh gitu Pak? Iya. Mereka sama-sama memahami tulisan itu yang bagi saya tuh kata-kata yang tidak ada susunannya gitu kan. Karena mereka juga punya vocabulary sendiri, punya grammarnya sendiri. Kita aja yang nggak ngerti. Jadi bagi mereka kita yang skizofrenia. Iya. Itu yang gila katanya. Nah, jadi problem kesadaran ini juga banyak dimensinya ya. Mungkin apa yang tadi kita bicarakan, apa itu kesadaran? Mungkin dalam kacamata setidak-tidaknya bagi kita yang menganggap diri kita tuh normal gitu kan. Normatif itu ya Pak ya? Normatif, ya. Nah kalau gambar di depan ini gimana Pak? Ini ada hubungan apa dengan kesadaran ini? Ya, artinya kan ini kan sebuah foto ya. Iya. Sebuah foto dari sebuah ngarai di Sumatera Barat, Ngarai Sianok namanya ya. Oh iya Pak. Kalau saya tidak salah namanya Ngarai Sianok. Iya. Nah, fotografer itu kan nggak mungkin bisa ngambil gambar itu kalau dia tidak sadar. Misalnya dia ngambil view kan ya, sudut pandang kamera, angle-nya gitu kan ya.
Bisa nggak kita ngambil sudut pandang kamera, angle-nya, diapara kemana, kita nggak sadar. Enggak. Jadi memutar-mutar ini kan Iya. si Itu lensa situasi ya, lensa. kamera itu kalau kameranya yang lama Lama, ya, ya. ya, atau mencet-mencet kalau kameranya digital, itu kan harus pakai kesadaran, kita harus sadar, Iya. ya kan? Nah, makanya bisa menghasilkan foto seperti itu gitu. Karena apa? Diambil dengan kesadaran. Iya, iya. Sadar dalam pengertian itu kan intensi ya, apa namanya, pikirannya diarahkan pada apa yang dia lakukan gitu. Kan itu Betul. intinya kesadaran. Kalau sedang memotret, ya kesadaran itu diarahkan pada persyaratan-persyaratan yang ada fotografi kan ya. Iya. Dia di pikirannya itu harus ada apa itu angle, apa itu sudut Iya. point of view, apa itu diafragma, kan harus ada di kesadarannya itu. Iya, iya. Nah itu untuk menjelaskan gambar ini. Tapi kemudian berarti selain kesadaran ada pengetahuan juga, Pak ya? Karena Oke. pengetahuan itu berhubungan dengan kesadaran atau bagaimana? Ya, ini diskusi lebih luas lagi ya, Iya. dan juga lebih menarik lagi ya, kaitan antara kesadaran dengan pengetahuan gitu kan. Jadi kan tadi itu, apa itu kesadaran? Iya. Bahwa kita mengarahkan pikiran kita pada sesuatu. Kalau dalam bahasa tekniknya kan intentionality itu ya, Iya. intensional. Jadi pikiran kita diarahkan pada sesuatu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengetahuan itu kan dasarnya, fondasinya kan kesadaran kita ya, Betul. iya kan? Gimana kita menerima pengetahuan, mau tidak mau harus kita sadar gitu kan. Nah, problemnya sekarang di dalam abad informasi sekarang ya, kan yang namanya kesadaran itu berhubungan dengan pengalaman. Pengalaman itu berkaitan dengan pengetahuan. Atau kalau saya balik ya, pengetahuan itu hubungannya dengan pengalaman. Iya. Dan pengalaman itu hanya bisa dibentuk kalau melalui kesadaran kan ya, melalui kesadaran. Nah, problemnya sekarang di abad informasi dengan adanya dunia digital, Iya. sering pengetahuan itu terpisah dari pengalaman. Pengetahuan terpisah dari pengalaman. Iya, karena orang banyak mengetahui itu melalui medium, Oh, oke. Iya. melalui mediasi ya, Betul. melalui media sosial, melalui internet dan sebagainya. Sehingga pengetahuan dengan pengalaman terpisah, tercabut lah dari pengalaman itu tadi. Iya. Orang sih tahu, cuman tidak mengalami begitu ya. Nah, sehingga kesadarannya itu sudah tereduksi gitu. Dia mendapatkan pengetahuan, tapi kesadarannya melalui kesadaran yang sudah tereduksi. Oke. Artinya apa? Yang dia sadari itu kan ini yang disampaikan melalui medium. Iya, iya. Sudah ada di situ reduksi barangkali ya. Ini pohon, tapi tampilnya melalui internet, gitu kan ya. Dua dimensi, Pak ya. Iya, dua dimensi, tidak ada baunya dan sebagainya. Iya. Jadi pastilah ada di situ reduksi dari pengetahuan kan ya. Iya, iya. Kalau sudah kesadaran terpisah dari pengetahuan terpisah dari kesadaran. Gitu. Nah, berarti kalau konteks seperti itu dengan adanya media teknologi, apakah kemudian kesadaran seseorang yang mengalami pengetahuan dan pengalaman yang melalui interaksi dengan media digital itu semakin pendek, Pak? Atau misalnya gini, kalau kita berhubungan langsung dengan dunia kesadaran itu ada 100% misalnya skalanya. Iya. Nah, kalau kita tahu sesuatu, ternyata saya belum pernah kenal si Hanung, saya tahunya cuma dari foto ini, berarti cuma sekitar 70% misalnya. Atau begitu, Pak? Atau gimana? Ya, memang ada dimensi-dimensi dari pengetahuan itu yang hilang ya. Iya. Dimensi mengenai bau, dimensi mengenai sentuhan, dimensi mengenai suara, dimensi banyak sekali dimensi yang di situ tereduksi ya. Nah, sehingga kita menerima pengetahuan itu melalui kesadaran kita berupa pengetahuan yang sudah tereduksi tadi itu, yang sudah berkurang dimensi-dimensinya ya. Iya, iya. Nah, itu yang banyak dikritik orang terhadap ini, pengetahuan yang terpisah dari pengalaman tadi itu. Kalau sering diberikan contoh kan begitu ya. Iya. Seorang anak kecil ditanya, pernah tahu nggak itu pohon pepaya? Tahu Pak. Itu buahnya bulat, panjang, daunnya lebar-lebar, Iya. batangnya itu tinggi, lembek, gitu kan. Tahu dia kan ya. Iya. Tapi pernah nggak kena getah pepaya? Ya pernah. Iya. Nah, kena getah itu kan pengalaman. Iya, iya. Bukan lagi sekedar pengetahuan, berarti adalah pengetahuan yang muncul karena pengalaman. Iya, betul.
Makanya kalau kita berbicara mengenai dalam penyandang kebudayaan, tentunya adalah kebudayaan itu kan nanti bisa kita diskusikan itu ya. Iya. Bagaimana pentingnya kesadaran itu pada kebudayaan. Ya. Nah, kalau di gambar ini bagaimana Pak? Apa hubungan dengan kesadaran? Di gambar kita minggu lalu dipakai juga ini untuk gaya hidup misalnya. Ya, jadi artinya apa? Artinya si anak muda ini sadar Iya. bahwa dia adalah high class, ya kan? Yang kesadaran itu harus ada dulu nih bahwa saya adalah high class, ya kan? Nah, kemudian berkembang lagi kesadaran lain. Kalau saya high class, saya harus menunjukkan melalui ini medium-medium tertentu, melalui barang-barang tertentu, kan? Dan di situ apa namanya? Di situ menggugah lagi kesadaran orang lain ya. Orang lain yang menontonnya kan orang ini kan jatuhnya ke dalam apa di dalam teori apa ya psikoanalisis itu disebut dengan narsis ya. Iya. Narsis itu ingin menunjukkan apapun lah tentang diri, mau kelasnya, mau statusnya, apapun. Syaratnya apa? Syarat itu adalah harus ada orang yang mengakui gitu kan ya. Jadi kebutuhan penting dari narsis itu adalah pengakuan gitu kan. Oke. Nah, tapi orang ini kan harus sadar dulu, saya high class, nanti harus tunjukkan pada orang. Gitu, Iya. Nah, orang lain juga kan harus memiliki kesadaran bahwa mobil itu adalah high class. Iya. Dia mengetahui itu ya, Iya. mengetahui itu. Kalau nggak percuma gitu kan nggak tahu mobil apa, yang sama-sama aja kan. Iya. Sia-sia dia beli apa nih Ferrari Pak. Kesadaran itu sendiri munculnya misalnya gini Pak. Kita sadarlah gitu ya secara sederhana. Tapi kemudian kesadaran yang sifatnya berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan sosial itu munculnya dari mana Pak? Ataukah dia butuh sekolah, misalkan, ataukah dia butuh lingkungan yang membangun dia untuk sadar, kan gitu kan ada kesadaran. Saya kata-kata gini, kesadaran potensi diri misalnya. Gitu. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Iya, artinya kan kesadaran yang tadi kita bicarakan itu kan kesadaran yang sangat basic ya, yang sangat mendasar. Iya. Pikiran kita diarahkan pada sesuatu. Nah, tapi kalau kita ingin mengembangkan pengetahuan dan kebudayaan kan bisa hidup melalui pengetahuan kan ya. Iya. Maka kesadaran itu kan kesadaran yang bukan dibiarkan begitu saja kan ya. Mestinya dia kesadaran yang dibentuk gitu. Dibentuk melalui apa ya? Melalui bermacam sumber. Di antaranya kan pendidikan, rumah tangga, rumah gitu ya. Iya. Sekolah, pesantren, apapun gitu, itu kan tujuan itu mengarahkan kesadaran tadi itu pada sesuatu yang mempunyai tujuan. Gitu. Oh iya. Kalau kita menyadari sekedar bahwa ini gelas, saya sadar, itu kan kesadaran yang sangat basic banget gitu ya. Nah, kalau kita arahkan kesadaran itu ke arah sesuatu yang ada satu tujuan yang ingin dicapai di depan, itulah namanya kesadaran yang mempunyai maksud, mempunyai tujuan, kan ya, ditujukan untuk satu pengembangan. Maka di dalam pendidikan kan itu ya, pendidikan yang mengarahkan kesadaran untuk menghasilkan sesuatu yang ini ya pengetahuan baru kan ya. Iya. Itulah pendidikan gitu. Jadi intinya di dalam kebudayaan, kapan kebudayaan itu hidup? Ketika kebudayaan itu selalu menghasilkan sesuatu yang baru kan ya. Iya. Ketika kebudayaan tidak lagi menghasilkan sesuatu yang baru kan cenderung disebut di dalam satu teori kebudayaan itu bukan lagi kebudayaan gitu. Iya. Dia hanya tradisi aja kan ya. Nah, kebudayaan cenderung ini terutama kebudayaan yang berbasis modern ini ya. Iya. Itu dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, dari mana kebaruan itu datang? Biar munculnya pengetahuan baru. Dari mana pengetahuan baru itu dikembangkan? Mau tidak mau kan olah kesadaran. Nah, olah kesadaran itu sekarang mungkin bahasanya itu sudah diarahkan lebih spesifik, namanya itu adalah kognisi gitu kan. Kognitif. Apa itu pendidikan? Ya pendidikan kognitif. Untuk menghaluskan perasaan, pendidikan yang efektif. Iya. Untuk melancarkan ini hal-hal yang bersifat motorik, ya pendidikan dia berbasis motorik gitu kan. Iya. 3 hal itu kan sangat mendasar dalam pendidikan gitu kan. Betul. Dan semua itu kan berbasis pada kesadaran. Kalau kesadaran kognitif, ya saya sadar, saya sedang memikirkan hitung-hitungan matematik kan. Iya. Saya sadar
apa yang saya susun itu nanti akan menghasilkan pesawat terbang misalnya. Betul. Jadi intinya inovasi kan berasal dari pengetahuan. Pengetahuan kan berasal dari pikiran. Iya. Nah, apakah pengetahuan itu datang dari pikiran sembarangan? Tidak kan? Kan pikiran yang sudah ditata, diorganisasikan secara sistematik, Iya. bertujuan, ada metodenya, ada aturan-aturan mainnya. Iya. Itulah pendidikan kan ya. Iya, betul. Jadi pendidikan itu mengarahkan pikiran supaya tertata. Hmm. Makanya dia mampu menghasilkan pengetahuan baru gitu. Iya, iya. Kalau hanya sekedar orang sadar ini gelas, itu kan tidak menghasilkan pengetahuan yang baru kan. Iya. Sudah aja gitu. Iya. Nah intinya itu melalui pendidikan lah bahwa kesadaran itu ditata. Ditata itu Iya. artinya ada tujuannya yang ingin dicapai, ada metode untuk mencapainya. Itulah pendidikan kan. Iya, iya, betul. Makanya kesadaran itu sangat mendasar dalam kebudayaan. Kenapa? Kebudayaan itu basisnya adalah pengetahuan. Hmm. Dan pengetahuan itu kan adalah produknya pendidikan. Iya, betul. Dan pendidikan kan harus melatih kesadaran sehingga menjadi tertata kan. Iya. Itulah pendidikan. Iya. Pak, saya mau ke gambar ini, Pak. Tapi sebelumnya kita belum kedatangan tamu spesial juga ya, sampai di kemari deh. Ini dia nih. Oh, muncul Pak. Aduh. Tapi kabur lagi. Ah, Jadi rupanya dia sadar ini. iya, dia sadar tidak mau jadi tamu dia. Dia sadar mau ditanya-tanya. Iya. Makanya kabur. Nah, kalau gambar depan ini gimana, Pak? Ini apa hubungan dengan kesadaran itu, Pak? Ya, tentunya kesadaran itu banyak apa ya, lapisan-lapisannya, banyak jenis-jenisnya, banyak juga konteksnya, banyak penggunaannya. Nah, kalau gambar depan ini kan dalam konteks bahwa ini ada bintang iklan, Iya. ya kan? Bintang iklan tugasnya menawarkan produk, mempromosikan produk, mempersuasi audiens untuk beli BMW, ya kan? Kan tugasnya itu kan ya. Iya, iya. Nah, di sini prinsip kesadaran digunakan di dalam iklan ini. Maksudnya apa? Kan tadi udah kita katakan, apa itu kesadaran? Pikiran kita diarahkan pada sesuatu. Nah, sekarang kita lihat ya, bintang iklan ini mengarahkan pandangannya ke kita nggak? Gitu. Iya, dia kayak agak melirik gitu, Pak. Setiap kita kan merasa dilirik oleh dia ya. Iya, kayak dipototin sebenarnya, Pak. Iya, saya juga merasa begitu. Saya pertamanya agak lucu, cuma lama takut juga saya, Pak. Gitu. Lama-lama takut juga ya. Iya. Nah, artinya apa? Pandangannya diarahkan pada kita gitu. Kalau Iya. dalam produksinya pandangannya diarahkan pada kameramen, Iya. ya kan? Bahwa pandangannya diarahkan pada kameramen itu adalah apa yang kita sebut dengan kesadaran tadi itu. Bahwa iklan ini diarahkan si bintang iklannya melihat ke kita, itu adalah fungsi kesadaran di dalam iklan gitu. Jadi kan tadi udah kita katakan ya, kesadaran itu adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran kita pada sesuatu. Iya. Nah, di sini kan si wajahnya bintang iklannya diarahkan pada Iya. kita dan itu intensional. Intensional itu tidak random gitu ya. Iya, Itu melalui by design. betul. Dia diminta melihat kita tuh by design. Artinya dengan kata lain menggunakan teori kesadaran tadi itu. Dia sadar bahwa dia nanti akan melihat ke audiens gitu. Si bintang iklan kalau tidak salah kan tidak menghayati dia kan. Iya, iya, betul. Iya kan? Nah, Berarti itu penggunaan teori kesadaran yang ini yang sederhana. sederhana. Iya. Berarti banyak hal kemudian dalam konteks kebudayaan populer dan kontemporer itu yang by design, Pak, ya. Untuk mengarahkan perhatian seseorang kepada sesuatu, dia didesain untuk. Saya rasa banyak hal dalam kebudayaan itu kan tidak random ya, tidak acak gitu. Iya, iya. Dia mestilah melalui satu proses desain karena kalau didesain kan terukur. Kalau acak kan tidak terukur. Iya. Iya. Chaos, Nah, gitu ya. saya rasa kebanyakan iklan itu terukur. Mengapa dia dibuat melihat ke kita? Ada juga iklan yang si bintang iklannya tidak melihat ke kita, tidak Iya. melihat ke audiens, melihatnya ke arah lain. Itu juga by intention juga. Karena di dalam teori kesadaran, kalau dia diarahkan, si bintang iklan ini ya, diarahkan matanya, kan plus kesadarannya juga tuh. Iya.
mata dan plus kesadaran ke kita, itu artinya apa? Dia mempunyai intensi bahwa kita itu ini merespon dia gitu, merespon tawarannya ya. Iya. Dia kan manggil kita tuh, belilah BMW, Hmm. dan kita melihat juga ke dia. Nah, kita artinya merespon. Jadi kita juga sadar meresponnya itu ya. Iya, iya. Nah, tapi kan juga ada pola iklan itu si bintangnya tidak melihat ke kita, tapi melihat ke arah lain. Betul. Itu juga by intention untuk menunjukkan dia sedang melakukan sesuatu gitu kan. Iya. Dia sedang naik BMW gitu, dengan happy, Iya. dengan penuh kebanggaan. Ah, Nah, itu juga by kesadaran juga untuk tidak melihat ke kita Iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya banyak hal yang ini ya, intensional, banyak hal yang Disengaja. by design Design, kan, ya. didesain. Melihat, tidak melihat dan sebagainya. Iya, Seperti itu ini tidak kan, melihat ini, Pak. satu melihat, satu enggak kan ya. Iya. Mengarahkan ke hal yang lain gitu, Pak ya. Nah, ini bisa dibaca di buku filsafat yang mana nih, Pak? Selain Dunia yang Dilipat. Tentang kesadaran, Pak. Iya, saya rasa barangkali di beberapa buku saya yang berkaitan dengan kreativitas ya itu ada tuh, di antaranya itu teori apa tuh? Medan kreativitas. Iya. Kemudian kecerdasan semiotika, Aha. kemudian ini nih di sini juga ada Oh, teori. ya, yang pasti di Dunia yang Dilipat pasti ada. Oh, oke. Ya. Jadi ada beberapa buku kalau teman-teman tertarik untuk membaca, ntar kalau nanti bisa pegang, nggak bisa. Berhubungan tentang kesadaran. Betul. Karena ini topik yang penting, kita sadar, kita yakin bahwa kita sadar gitu. Tapi benar tidak? Ya nggak sadar. Anda bisa membaca di Medan Kreativitas, memahami dunia gagasan, saya taruh aja ya. Anda bisa membaca juga di semiotika dan hypersemiotika, kode gaya dan matinya makna. Kemudian bisa juga di teori budaya kontemporer, penjajahan tanda dan makna, juga di buku kecerdasan semiotik, melampaui dialektika dan fenomena, dan terakhir tentu saja di buku Dunia yang Dilipat. Itu semua bisa Anda dapatkan di Penerbit Cantrik, ada Facebook, X atau Twitter dan Instagram @cantrikpustaka. Dan kemudian mereka juga ada websitenya www.cantrikpustaka.com. Oke, silahkan Anda cari, dibeli dan dibaca. Gitu. Nah, mungkin saya buka forum untuk yang hadir di studio, Pak. Bangga, silakan. Bapak, saya Ai. Mungkin saya mau tanya sedikit tentang ini. Tadi kan dijelasin tentang kesadaran gitu, tentang kita bagaimana terhadap objek sebagainya. Terus kalau misalnya tentang kesadaran palsu itu gimana ya Pak? Apakah itu didesain juga gitu sama orang-orang tertentu, dan mungkin apakah kesadaran palsu ini bisa digunakan juga di dunia periklanan atau di mana gitu? Mungkin itu sih. Wah, ini pertanyaan Ais ini ya sangat dasar ini ya. Iya. Iya, ini satu Penting ini. teori sendiri nih. Wah, atau episode lagi dong Pak kita, Pak. Iya, yang penting ini. Jadi memang kan ini ya pada akhirnya nggak sekedar kita sadar bahwa ini botol ya. Dalam banyak hal kesadaran kita tuh di ini konstruksi lah, kalau Iya. yang pakai istilah dikonstruksi, diarahkan, digiring lah. Ya kalau mau kita pakai istilah itu digiring kesadaran kita itu. Nah, kalau kesadaran yang tadi apa namanya, kesadaran yang menggiring kita ke arah pengembangan desain baru, seni baru, pengetahuan baru, Iya. itu barangkali boleh kita gunakan istilah ini ya, kesadaran yang produktif ya, kesadaran yang konstruktif mungkin. Jadi maksudnya itu kesadaran kita diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna kan ya. Itulah desain, itulah seni dan sebagainya begitu. Tapi kan kesadaran kita itu kan boleh jadi digiring ke arah yang tidak konstruktif. Nah, di dalam ini kan kalau tadi kesadaran kita diarahkan melalui pendidikan ke arah untuk menemukan sesuatu, apakah gaya baru, desain baru, itu barangkali bisa dikatakan itu kesadaran yang ini ya, kesadaran yang produktif gitu. Iya. Kesadaran yang produktif. Diarahkan tapi ke arah yang berguna lah, kalau mau dikatakan begitu. Atau disebut juga kesadaran yang apa, asali ya. Asali itu apa ya? Ya berguna sih. Berguna Iya. ya, berguna itu kan.
Nah, tapi kesadaran kita kan diarahkan, yang tadi itu kan itulah sains kan ya, itulah kesadaran yang diarahkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi kesadaran yang diarahkan oleh sains gitu Ya, kan. Di pihak lain ada kesadaran yang diarahkan bukan oleh sains, tapi adalah oleh kebalikannya sains, oleh kebalikan ilmu pengetahuan. Apa kebalikan dari ilmu pengetahuan? Itulah ideologi. oh, Ya, ideologi itu tidak semua ideologi juga ya, Iya. tapi yang kita maksud adalah ideologi yang disebut sebagai ini apa namanya itu ilusi atau disebut dengan gagasan palsu. Kan salah satu teori ideologi yang sudah kita bicarakan tidak hanya gagasan ya, tapi gagasannya palsu gitu kan. Nah, maksudnya gagasan palsu itu kesadaran kita tuh diarahkan pada sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Makanya dia disebut dengan palsu, Iya. ya kan? Rokok bisa membuat Anda pria jantan, padahal rokok itu bisa menimbulkan kanker, gitu kan? Iya. Nah, pria jantan itu palsu, ya kan? Tidak genuine gitu kan? Nah, tujuan sains kan bukan menghasilkan yang palsu, tapi yang menghasilkan yang genuine, yang benar gitu kan? Iya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gagasan tadi itu membentuk kesadaran. Orang merasa dirinya jantan dengan merokok merek rokok tertentu. Iya. Dia menyadari bahwa dengan merokok rokok ini saya adalah pria jantan, dengan kan kesadaran juga itu. Itu membutuhkan orang tuh sadar juga bahwa saya ini sedang menunjukkan apa namanya Jantanan kejantanan melalui rokok, gitu kan ya. Tetapi kesadarannya palsu, gitu kan ya. Iya. Karena rokok bukan ke arah apa yang ditawarkan apa namanya dia percaya itu fungsi rokok. Kan rokok diarahkan sesuatu yang membuat dia menjadi pria jantan, padahal kan tidak. Iya. Menjadi pria yang cepat dapat kanker gitu kan ya. Iya. Kantong Baik kering kanker dan- yang beneran maupun kanker yang Kantong kering, Pak. kantong kering. Iya. Oke, jadi saya rasa pertanyaan Ais tadi itu sangat ini ya, sangat berdekatan, sangat nyambung dengan teori ideologi ya sebagai kesadaran palsu gitu kan. Memang perlu kita cermati ya. Iya. Jadi intinya kita memang harus kritis ya, apakah kesadaran kita tuh diarahkan ke arah yang konstruktif, menghasilkan sesuatu yang baru, yang berguna, yang mencerahkan, apapun namanya ya, Iya. atau diarahkan ke dalam kesadaran, tapi kesadaran itu mengarahkan kita pada ini, pada kepalsuan, pada kebohongan. Saya rasa orang yang banyak mengikuti hoax itu kan juga sadar. Iya. Saya sadar ini benar ini. Pada apa yang dia sadari benar itu kan palsu ya. Nah, itulah kesadaran palsu kan. Iya. Sering kita temukan itu di zaman COVID dulu kan. Iya. Semuanya. Iya. Jahe bisa menghilangkan COVID. Nah, percaya kan ya. Dan dia sadar bahwa itu jahe itu memang bisa menyembuhkan COVID itu kan ya. Tapi kesadaran palsu kan ya. Iya. Memang antara kesadaran yang kalau tidak palsu pasti asli ya. Iya. Nah, kita harus bisa membedakan antara kesadaran palsu dan kesadaran asli. Itu kan intinya dari mengapa pentingnya kesadaran ini dalam kajian budaya gitu. Betul. Sehingga kemudian orang nggak berbudaya yang tidak sadar gitu Pak ya. Berbudaya bukan dengan kesadaran palsu. Oh, bukan dengan kesadaran palsu. Iya. Ya itu. Iya. Terus saya rasa kita harus tutup dulu Pak. Gitu. Atau Biar tidak palsu nanti ya. iya, biar kita tetap sadar. Memang karena waktu juga sudah membatasi pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, terima kasih kepada Pak Asraf, atur nuhun Pak seperti biasa. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Semoga Anda terus sehat, Anda terus berbahagia, dan pastinya Anda tidak tidak memiliki kesadaran palsu. Saya Pak Siregar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.